Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'du, rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Selamat datang Narabala Kiswa, kajian siniar dan dakwah. Semoga narabala sekalian masih tetap sehat dan tetap semangat mengkaji bab-bab puasa di bulan Ramadan ini. Tentunya kita akan terus mengikuti kajian yang dibawakan oleh narafiki kita, Mas Rizal, yang akan membedah kitab yaitu Maqasidus Shaum karya Sultanul Ulama Al-Izz bin Abdissalam. Kita sudah membahas tentang episode kemarin, khusus satu bab panjang tentang apa itu kafarat atau denda bagi orang yang berpuasa melanggar bersetubuh di siang Ramadan. Ada kemudian bab bagaimana dia membayarnya, kemudian lupa pun bagaimana. Itu sudah jelas sekali. Bagi teman-teman narabala yang ingin menyimak bisa berkunjung di episode sebelumnya. Di episode 10 ini kita akan melanjutkan mengenai hal-hal yang perlu dihindari saat berpuasa. Dua hal itu mari kita simak dari Mas Riza. Monggo Mas Riza. Terima kasih Mas Atung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Narabala Kiswah semuanya. Seperti biasa, kita langsung saja sebelum kita mulai kita baca suratul Fatihah. Semoga barokah manfaat di dunia wal akhirah. Ini Al-Fatihah. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil waladdallin. Amin. Baik, kita lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi wa amatana bi asrarihi fid dharain. Amin. Kita sampai di ma yujtanabu fi, hal-hal yang kita sampai di fi ma yujtanabu fi, hal-hal yang perlu dihindari ketika berpuasa. Kita sampai pada yang ketiga, ya. Jadi ini apa yang ada di laptop saya adalah apa yang muncul di YouTube ini, ya. At-tsalits al-hijamah, yang ketiga adalah hijamah, berbekam. Kiai-kiai dulu memanai dengan cantuk, ya. Ini mengambil darah kotor yang ada di tubuh. Soha anna Rasulullah SAW ikhtajama wa huwa shaimun. Nabi pernah melakukan berbekam sementara beliau sedang berpuasa. Nah, ini menunjukkan berbekam itu hukumnya meskipun sebaiknya dihindari tapi tetap boleh. Jadi yang dilakukan Nabi ini menunjukkan ibahah, menunjukkan bahwa ini adalah aktivitas yang tidak membatalkan puasa, cuma sebaiknya dihindari. Kenapa? Wasu'ila Anas akuntum takrahuna al-hijamah lis-shaim. Anas pernah ditanya, apakah Anda tidak menyukai bekam ketika sedang berpuasa? Qala la illa min ajli dhaufi. Ya enggak juga sih. Saya nggak suka itu karena ini menyebabkan orang menjadi lemah. Ya, jadi ilatnya, substansinya adalah karena lemah. Sehingga kalau orang berbekam ketika berpuasa dan diduga tidak menyebabkan dia menjadi lemas, ya nggak masalah. Ya, nggak masalah. Tapi kalau diduga dengan berbekam dia menjadi lemas, menjadi loyo, ya karena kan darahnya disedot gitu ya. Saya nggak tahu proses bekam itu seperti apa, tapi memang menurut pengakuan sahabat ini, kalau diduga dia menyebabkan menjadi lemas, menjadi loyo, maka menjadi makruh. Nah, maka sebaiknya dihindari. Nah, ini terkait dengan bekam. Hijamah kan muncul ya, Al-Hanafiyah makanya laba sabiha, nggak masalah. Madzhabul jumhur annaha la tuftiru, tidak menyebabkan batal. Al-hajim walal mahjum, baik yang aktif membekam maupun objeknya, yang pihak yang dibekam, dua-duanya tidak membatalkan. Walakinnahum tapi sahabat fuqaha mengatakan ini makruh.
secara umum makruh karena menyebabkan lemah secara fisik. Nah ini Malikiyah agak detail, innal marid wasohih idza ulimat salamatuha bil hijamah au dhunnat jazat al hijamah lahuma. Tapi kalau ya berarti kondisional, kalau dengan bekam justru menjadi sehat atau menjadi dia selamat dari penyakit tertentu, ya lakukan saja. Tapi kalau dengan bekam itu tidak menyebabkan karena hanya fungsinya untuk menyehatkan, tapi tidak saat itu. Artinya apa? Kesehatannya mungkin masih nanti, tapi saat itu dia malah lemes. Ya, bekamnya nunggu setelah buka saja. Nunggu setelah buka. Nah ini kira-kira tentang hijamah, tentang bekam. Ya, terima kasih Mas Rizal tentang bab hijamah atau bekam. Kebetulan saya termasuk orang yang ini aktivis bekam. Pernah dan masih mau bekam gitu ya. Bahkan kemarin di bulan Ramadan sepanjang ini saya juga ingin bekam, tapi akhirnya saya batalkan. Gara-gara baca kitab ini. Bukan itu, karena saya pertimbangannya banyak hal. Salah satunya adalah nanti biasanya kalau di langganan saya yang bekam itu setelah praktik kita dikasih inian, botol minum, ramuan khusus. Dan itu harus diminum sesaat setelah iya. bekam. Dan itu memang seger, jadi seger. Jadi kalau Ramadan kita bekam nggak dikasih, nggak dapat itu, rempah-rempahnya itu. Akhirnya saya batalkan. Nah kalau masalah lemas memang lemas, tapi lemas ketika sudah di rumah sebenarnya. Ketika di tempat praktek kita tidak lemas, bahkan enak. Ada yang seperti amunisi baru gitu. Karena kan yang diambil kan darah-darah kotornya itu. Kotor kan ya. Nah pertanyaannya gini Mas, bagaimana jika bukan bekam tapi donor darah? Apakah ini termasuk membatalkan puasa? Ini agak mirip ya. Kalau donor darah ya ada sama-sama darah yang diambil ya. Nah ini mungkin kita bisa tayangkan, ada fatwanya Darul Ifta Mesir ya. Al-hijamah wa naqluddam athna asyam. Berbekam dan mentransfer darah ya. Donor darah ketika puasa. Ini yang berfatwa Syekh Ali Jum'ah ya. Ada orang nanya, ma hukmul hijamah wa naqluddam athna as-shaum. Apa hukumnya berbekam dan melakukan donor darah? Jawabannya jumhurul fuqaha ala anal hijamah la tufsidus shaum. Berbekam tidak membatalkan puasa. Kenapa? Li anal fitro mimma dakhala la mimma kharaja. Yang membatalkan itu ada sesuatu yang masuk, bukan sesuatu yang keluar. Kalau yang masuk baru batalin, kalau yang keluar enggak. Wa hadza dzabitun aulabiyun. Ini standar batasan umum. Wa mithlul hijamah fil hukmi adalah naqluddam. Dalam kasus dulu namanya bekam, ngambil darah. Nah, dalam kasus modern ada donor darah, naqluddam. Fa innahu la yu'akhiru ala sihhatis shaum. Ini juga sama seperti bekam, tidak berdampak pada sah tidaknya puasa. Tapi lakin bisyarti ayyak mana as-shaim ala nafsihi ad-dhaf wad-dharar. Dengan harus ada diagnosis, kan biasanya dicek dulu ya sebelum donor darah kan. Betul. Kesehatannya seperti apa. Nah kalau sudah divonis ini sehat maka nggak masalah. Tapi kalau divonis ini tidak memungkinkan melakukan donor darah, dalam kondisi normal saja tidak memungkinkan, apalagi berpuasa. Nah kalau yang seperti ini sebaiknya dihindari. Atau pertanyaannya dilanjut dengan bagaimana menerima donor? Apa istilahnya Mas? Kan kalau donor kan kita yang memberikan darah. Nah ini yang orang yang menerima darah bagaimana Mas? Kalau menerima, jadi yang membatalkan puasa itu secara teks dohirnya adalah ada benda asing masuk ke rongga yang nyambung ke jauf, lambung. Oke. Nah lumrahnya itu masuk ke lubang hidung, mulut. Kalau telinga nyampe enggak ya? Kalau telinga itu ya. Kalau Syafi'i mengatakan kalau ini ada benda masuk sampai menyebabkan menjangkau area yang tidak wajib dibasuh ketika mandi besar, nah itu batal. Nah pertanyaannya, kalau yang dimasukkan itu darah, pertanyaannya darah itu masuk ke jauf atau tidak? Satu. Yang kedua,
masuknya benda asing ke jauf itu apakah semuanya atau ada unsur substansi pemberian nutrisi? Nah, kalau yang penting benda asing masuk atau kalau ada substansi nutrisi, nah pertanyaannya adalah darah itu ada substansi nutrisinya atau tidak? Kalau ada substansi nutrisi, nah kita geser sedikit infus. Nah, kalau nutrisi, ya apa bedanya sama makan kalau gitu? Meskipun ada sebagian pendapat mengatakan enggak dong, yang membatalkan itu masuk jauf. Ya. Sementara infus itu enggak masuk jauf. Oke. Ini yang melihat dari sisi tekstual, Ya. tapi substansinya ngasih nutrisi kok. Sehingga kalau gitu dibedakan infus untuk memberikan obat sama infus nutrisi kalau gitu. Ya. Nah, itu perdebatannya cukup alot ya. cukup panjang itu. Nah, kalau menerima darah, saya sepakat mengatakan tidak batal karena satu, dia tidak ada nutrisi, tidak dalam konteks menutrisi. Yang kedua, tidak masuk ke jauf. Ya. Dia masuknya ke darah kan ya. Ya. Ke darah. Cuma al-khuruj minal khilaf sebaiknya dilakukan setelah buka saja. Oke. Lebih aman. Kita termasuk mayustanabu. Oke. Kalau bisa dihindari. Sebaiknya dihindari dulu. Kalau nggak bisa, ya dibisain. Kalau nggak bisa dibisain. Ya. Dia mungkin kebutuhan sedang sakit misalkan, ya dilakukan Itu saja. hal lain ya kalau Hal itu. lain. Oke. Lanjut Mas. Lanjut. Yang keempat, al-kuhal. Kana Anas yaktahilu wa huwa shaimun. Anas bin Malik ya, di saat berpuasa beliau memakai celak. Artinya apa? Ini meskipun perlu dihindari, cuma tidak membatalkan puasa. Wa qala al-Amash ma ra'aitu ahadan min ashabina yakrahu al-kuhla lis-shaimi. Enggak ada, sependek pengetahuan saya, kata Lamash, enggak ada satupun sahabat min ashabina, maksudnya Syafi'iyah, ulama Syafi'iyah yang tidak suka memakruhkan atau menyuruh menghindari memakai celak. Tapi konteksnya sebenarnya di sini ya. Memakai celak ini yang termasuk berhias ya. Nah, kenapa ini sebaiknya dihindari? Karena ya rumusnya tadi itu, bulan puasa sebaiknya menghindari hal-hal yang mubah, cuma ada unsur keindahan syahwat di situ. Nah, meskipun ini memang tidak membatalkan puasa. Jadi mungkin itu. Nah, dijelaskan lebih detail ya. Fala farqo bainal kuhal yang alladzi yanfudu ilal hulkum wa baina ghairihi wal aula ijtinabuhu, banyak di situ. Sebaiknya dihindari saja. Alasannya apa? Khurujan an khilafil ulama. Karena pakai celak. Karena mata ini kan juga masih nyambung ya. Ya, ke rongga ya. Rongga. Nah, kalau memang ada yang mengatakan enggak membatalkan. Kenapa? Tidak lazim orang memberikan nutrisi lewat mata. Enggak lazim. Pada zaman itu ya. Zaman itu. Kalau sekarang kan ada tetes mata kan. Dan itu kan juga bukan nutrisi, obat saja itu. Obat saja. Nah, kalau apalagi celak kan di luarnya yang dipakai. Di luarnya. Tapi dalam konteks ini wal aula ijtinabu. Alasannya apa? Khurujan an khilafil ulama. Kita hindari untuk menghindari perdebatan di kalangan ulama. Kita lanjut yang kelima. Ya. Al istinsyak fil wudu. Istinsyak itu bahasa Indonesianya kita diskusi lama itu ya, kayaknya nggak ada ya. Kalau mat mabah itu kumur, kalau istinsyak itu kumur tapi di hidung. Saya nggak tahu namanya apa itu bahasa Indonesianya. Nah, ini juga sebaiknya dihindari. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Asbigh al wudu wa khallil bainal asabi. Sempurnakan wudumu. Ketika wudhu jari-jari ini ada sela-sela dibersihkan. Wabaligh fil istinsyak. Balik itu berlebihanlah di dalam istinsyak. Artinya apa? Kalau kita wudhu, Allah Nabi memerintahkan, perintah sunnah. Kalau Syafi'iyah perintahnya sunnah, istinsyaknya yang beneran. Kalau kumur tuh yang bersih. Nah, istinsaknya juga yang bersih ya, dimasukin air terus dikeluarin ya sampai bersih.
illa antakuna soima. Oke. Kecuali Anda sedang puasa. Maka Nabi melarang. Yang dilarang bukan istinsyaknya, tapi mubalaghahnya. Mubalaghah itu Keterlaluannya dalam situasi normal, berlebihan di dalam istinsyak disunahkan. Karena semakin mubalaghah semakin bersih. Apa namanya? Apa yang di hidung kotoran itu? Upil. Ingus ya. Ingus, upil. Nah, itu biar bersih. Islam itu sangat memperhatikan kebersihan ya. Bayangkan sehari kita minimal 5 kali tuh bersihin ingus dan upil gitu ya. Nah, namanya istinsyak itu. Nah, khusus ketika berpuasa Nabi melarang mubalaghah fil istinsyak. Istinsyaknya tetap boleh, tapi jangan berlebihan. Lima fi dzalika minal mukhatarah bil ibadah wa ta'riduha lil ifsad. Karena akan menyebabkan rusaknya ibadah yang lain. Sementara mubalaghahnya sendiri hukumnya sunnah. Wallahu alam. Ya, Wallahu alam kitab ini ya. Bukan wallahu alam pengajian. Kita masih punya waktu 14 menit. Oke. Tentang pembahasan ini al-istinsyak ya, dan juga celak. Sebelum ke istinsyak, saya mau tanya tentang alkohol tadi, Mas. Saya kira alkohol di sini adalah berdandan secara umum, tapi ternyata lebih khusus kepada celaan itu ya. Tihal gitu ya. Iya. Celak. Apakah ada bedanya, Mas, antara alkohol yang ada di Timur Tengah dengan yang ada di Indonesia, Mas? Wah, saya kurang tahu itu ya. Saya sendiri agak tidak, bahkan nggak pernah kayaknya pakai celak. Kayaknya kita bagian dari berhias ya. Berhiasan ya. Kayaknya mungkin ibu-ibu kali ini. Ya. Nah, ini kayaknya kita butuh naratamu tentang beauty ya, Mas ya. Oh iya, kayaknya Mas Atung udah punya stok ini. Justru kita ingin memanggil bursa naratamu. Siapa yang mungkin punya spesialisasi tentang alkohol yang ada di Timur Tengah maupun yang ada di Indonesia. Selama ini kan kita tahu yang manual dan tradisional kan, ada tempatnya besi kemudian dicocok-cocok dulu gitu kan, baru itu kan jadul banget. Tapi apakah memang ada yang lebih modern yang sekarang namanya kayaknya berkembang banyak ya, ada eyeshadow, ada apalagi itu. Oh, kayaknya Mas lebih canggih. Iya. Stoknya lebih banyak kayaknya. Lihat ini berangkasnya istri soalnya di HP. boleh. Ini perlu kita diskusikan ini. Iya, menarik ini. Itu kan kayaknya kan ada serbuknya ya kan. Tapi yang kekinian tuh kan hanya model apa itu? Klip. Nah, ada krim, ada yang klip, terus ada yang cuma di warna gitu ya. Ya, nanti kita bahas di satu pensil. Aksamul kuhel. Ya. Ini menarik, Mas. Nazariyah fikih. Betul. Fikih. Oh itu. Oke, kita mauquf dulu ya, belum secara mendalam tentang ini ya. Oke, ya. Kita memang butuh penyandingan Mas Rizal dengan ilmu yang lain gitu. Memang harus begitu. Memang begitu ya. Iya dong. Harus lebih dalam jadinya, detailnya dapat kita. Mungkin Narabala kalau punya referensi teman yang bisa diajak ngobrol tentang ini silahkan. Make up artist, nah ya itu tuh. Bener itu. Kan mereka buat pernikahan orang Arab beda. Nah, betul. Ya, boleh itu. Ada saya. Oh, ada. Hina. Kalau hina di mana-mana ya. Oke. Kemudian tentang al-istinsyak, ini hubungannya dengan hidung yang aromatik ya. Aromatik ini menarik nih di bulan Ramadan. Jadi obat waktu pandemi. Itu saya pakai itu. Karena sering cuci hidung, padahal kita udah sering gitu. Kan dokter selalu ngasih saran sering cuci hidung, padahal kita udah minimal 5 kali sehari. Oke. Ini udah 5 kali. Dokter baru mempopulerkan kemarin pas COVID ya. Pas COVID. Nah, jadi istinsyak ini di samping kesunahan dalam wudu itu juga bisa menjadi medis ya. Alternatif untuk membersihkan kuman-kuman atau Jadi bukan bakteri. alternatif ini. Ini penting ini. Iya. Sering-sering cuci hidung. Iya. Padahal kita udah sering. Kita udah minimal sehari 5 kali kan. Gue mau mandi, saya kan selalu gitu. Betul. Nah, tapi pertanyaannya gini, Mas. Saya ingin memperhatikan ya yang tentang istinsyak ini. Berbeda-beda memang. Ada yang benar-benar diserot
sampai keluarnya itu dari Mulut. mulut. Iya bisa. Ya? Atau seperti itu. Atau nggak keluar. Ketika disedot nggak keluar. Apakah itu yang disebut istinsak? Atau ada lagi yang disedotnya pakai lubang satu dengan kemudian keluarnya di lubang berikutnya. Intinya adalah jangan sampai istinsyak itu membahayakan. Oke. Kalau sampai masuk kan bindeng gitu. Iya. Nah, itu membahayakan. Membahayakan Artinya, malah. mubalaghah di sini sampai pada batas yang tidak membahayakan. Nah, kalau di fikih itu kan diperdebatkan ya, tata cara istinsyak yang utama seperti apa. Ada yang mengatakan sekali gayung untuk mulut dan hidung sekalian. Jadi gini langsung dua-duanya. Tapi ada yang mengatakan dipisah. Mulut 3 kali, hidung 3 kali, atau selang-seling, mulut, hidung. Nah, itu teknis saja. Boleh ya. Boleh itu. Tapi kalau di Ramadan atau dia sedang puasa maka dihindari lebih ininya. Tetap disunahkan istinsyak, tapi tidak mubalaghah. Oke. Seandainya kita istinsaknya normal-normal saja, wajar, kok ada yang ketelen dimakfu. Tapi kalau istinsaknya sudah lebay, ada yang ketelen tidak dimakfu. Puasanya batal. Kalau ini masih bab tentang hidung ya. Kalau kita merasa ada yang ganjel, nah itu ngupil ya, ngupil. Itu dibolehkan. Nggak masalah. Nggak masalah, ngupil ya. Iya. Kan upil masuk di luar. Di luar ya. Yang penting pakai jarinya sendiri ya. Artinya nggak pakai alat-alat yang lain. Alat juga nggak apa-apa. Selama masih di sini kan area luar ya. Oh, masih nggak Kalau apa-apa ya. wudu harus dikenai air ya. Soalnya kalau puasa itu bawaannya itu pengen ngupil aja. Nah, kalau itu udah syahwat itu, pengen gini. Oke, ini ada pertanyaan Mas. Assalamualaikum. Tadi di masjidku di akhir kultum ada gini. Kalau menghirup inhaler ketika puasa itu membatalkan puasa. Dengan kiasnya menyamakan orang yang merokok. Karena keduanya membawa kenikmatan walau tidak mengenyangkan dan melepas dahaga. Bagaimana respon Mas Riza? Pertama kita jangan adu domba beginilah. Tadi di masjid katanya halal, terus konfirmasi ke sini. Bahaya nih. Tapi gini, ini kalau di dalam literatur fikih klasik sepertinya tidak ada ya. Ini di fikih modern. Nah, saya mau memunculkan fatwanya Darul Ifta ada. Ini yang berfatwa Profesor Dr. Syauqi Ibrahim Alam ya. Istiqmalu bakhotir robewi, menggunakan bakhoh ya, untuk penyakit asma. Lil marid indal ikhtiyat ilaiha. Nah ini jawabannya langsung yang saya kasih tabilo itu. An-nastikhdamal marid bakhotar robewi asna asyam la yu'athiru fi sihhati saumihi. Menggunakan inhaler bagi orang yang punya penyakit asma la yu'athiru fi sihhati saumi, tidak membatalkan puasa. Saya ikut pendapat ini. Kalau tadi mengatakan batal, iya nggak tahu referensinya dari mana. Ini dengan catatan marid ya, orangnya sakit ya. Orang sakit asma. Iya. Alasannya apa? Nah, nanti dikomplain tuh tadkhin. Lo rokok boleh dong kalau gitu. Apa bedanya? Nah, bedanya di sini. Kalau rokok itu at-tadkhin fi nahari Ramadan minal muftirat. Nah, ini dulu. Alasannya adalah rokok itu laha jirmun tadkhulu fil khalq. Oke. Rokok itu ada jirmun, ada zat yang masuk ke tenggorokan. Apa itu? Asap. Ada anasir-anasirnya. Ada asapnya. Apa bedanya sama makan gorengan kira-kira gitu. Nah, dan itu sampai ke rongga yang nyambung ke lambung. Lambung. Nah, kalau inhaler, oke, kita coba akomodir pendapat yang mengatakan batal tadi. Ya. Begini penjelasannya. Inhaler, mungkin kalau bisa dimunculkan, statusnya, oke, kita akomodir pendapat yang mengatakan batal. Perbedaannya ada di mana? Di tahqiqul manatnya, di analisis faktanya. Bagi yang mengatakan inhaler itu membatalkan, alasannya paling tidak ada dua. Paru-paru itu termasuk jauh. Ya. Yang kedua, ada zat obat atau ain yang masuk dengan sengaja. Kan disengaja tuh, disedot. Nah, kalau gitu sama dengan rokok dong. Nggak ada bedanya. Nah, alasannya tadi di masjidnya
Sebelah. penanya tadi logikanya mungkin seperti itu. Nah, logikanya Darul Ifta berbeda. Tidak membatalkan puasa karena inhaler itu isinya mayoritas udara. Kalaupun toh ada partikel obat sangat kecil. Yang ketiga, tujuan ngirup inhaler itu bukan untuk nutrisi. Tujuannya adalah membuka saluran pernafasan. Buka. Normalnya saluran pernafasan itu segini. Karena dia kehalang perlu dibuka. Ini tidak membatalkan puasa. Yang berikutnya alasannya adalah paru-paru tidak dianggap dalam kategori jauf yang membatalkan puasa. Oke. Ya, sehingga inhaler itu satu disamakan seperti udara saja. Yang kedua dianggap seperti debu yang tidak bisa dihindari. Jadi begini, kalau Mas Satu naik motor di jalan ada asap, ada Knalpot. asap knalpot masuk, atau ada asapnya orang bakar-bakar masuk, batal nggak puasanya? Nggak batal. Sama inhaler binisbah kepada orang sakit itu sesuatu yang nggak bisa dihindari. Beda dengan orang sehat yang sifatnya pengennya memang pengen menikmati. Nah, kalau ini saya sepakat batal. Tapi kalau dia sakit, nah ini seperti dinisbatkan kepada orang yang sedang berjalan banyak asap menghirup. Jadi dia disamakan seperti udara, disamakan seperti debu yang liusril ikhtiros bahasa fikihnya, yang sulit dihindari. Nah, kalaupun ada partikel terlalu kecil itu menurut analisis medis ya. Beda dengan rokok. Rokok kan kelihatan tuh asapnya. Kalau inhaler kayaknya enggak ya. Enggak ada tuh inhaler sampai kelihatan ya. Kecuali inhalernya dimasukin ke sisa kali ya. Dihirup ya kan? Itu dihirup. Oke, berarti ketika sebuah ruangan itu parfumnya bereaksi, itu kan juga ada aroma yang masuk dalam hidung dan itu tidak apa-apa sebenarnya. Itu tidak membatalkan karena tidak ada jirmun tadkhulul khalq. Tidak ada zat ain fisik yang masuk. Saya pernah membaca di kitab fikih Betawi ya. Apa judulnya, Om? Irsadul Anam. Nah, di dalam kitab itu Said Utsman bin Yahya dia bilang gini, rokok itu membatalkan puasa bagi orang yang berpuasa karena ada zat yang bercampur air liur ludahnya, kemudian nanti berpotensi untuk ketelan. Jadi faktor ini yang menyebabkan rokok membatalkan. Jadi sebagai rokok yang aktif ya. Tapi ketika kita berpuasa kemudian menjadi perokok pasif. Ada orang yang tidak berpuasa, non muslim kah itu, kemudian dia merokok dan kita menghirup itu tidak apa-apa, tidak membatalkan. Tidak membatalkan. Yang batal adalah merokoknya. Kita sengaja menghirup. Baik itu sekarang mungkin ada vape gitu ya, tetap sama ya. Sama saja itu. Vape. Bahkan ada rasanya kan, anggur. Oh, apalagi begitu ya. Ya. Ya kok kalau orang sakit boleh lah, kan ada keperluan buka saluran pernafasan tadi itu. Mungkin udah masuk darurat ya. Hajat lah minimal. Atau korbul darurat ya. Iya, mendekati minimal hajat ya. aja tanzilu manzilatal darurat ya. Itu enggak masalah. Ya. Begitu juga mungkin kalau orang yang punya hobi membakar dupa. Itu tidak apa-apa Mas ya. Kalau masuknya wajar, dia disengaja nggak apa-apa. Kalau kita sengaja ngirup, atau bakarnya banyak lidinya, banyak dupa lidi itu, 5 sekaligus dihirup ya, itu dah. Menghindari hal-hal yang seperti itu. Tapi kalau untuk menghormati tamu itu ya boleh-boleh saja kan ya. Sewajarnya. Artinya ya seperti itulah. Saya takut salah kalau menyimpulkan. Istinsyak. Oke. Ada tambahan atau closing Mas Rizal? Tambahannya ini ya kalau sesuatu itu perlu proporsional, dan sebelum fikih menganalisis kita harus minta pendapat ahlinya di bidang itu dulu. Dalam hal ini berarti kita perlu pendapat ahli medis terkait tentang inhaler misalnya ya. Termasuk inhaler. Makanya kalau kita baca
fatwanya Darul Ifta itu ba'da dirasati Darul Ifta, ada setelah dilakukan studi dengan melibatkan beberapa pakar, baru kesimpulannya bla bla bla. Sangat luar biasa. Jadi ini mengingatkan podcast kita di awal-awal ya, bahwa ilmu agama dan ilmu medis itu tidak terpisahkan. Jadi perlu disandingkan dan sangat saling terhubung. Jadi antara Mas Rizal tadi kemarin di episode itu pernah menyinggung bahwa di suatu di suatu wilayah itu perlu ada kiainya dan perlu ada dokternya. Jadi karena fatwa keduanya ini dibutuhkan, gitu kan. Jadi para santri ketika sudah mempelajari teks-teks keagamaan, jangan berhenti hanya di situ, tapi cobalah ke ranah medis, kesehatan, atau minimal bergaul dengan mereka sehingga ilmunya tambah kuat. Gitu Mas Rizal ya? Bisa. Oke, terima kasih narasumber sekalian. Kita akan berjumpa di episode selanjutnya. Tetap saksikan Kiswah, kajian siniar dan dakwah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.